Telah lebih setengah abad, banyak ilmuwan meneliti kontrasepsi untuk pria. Tapi, mengapa hingga saat ini masih belum ada pil kontrasepsi atau pil KB untuk pria? Dengan tidak adanya pil KB pria yang saat ini ada di pasaran, pilihan kontrasepsi untuk pria pilihannya terbatas. Alih-alih, alat kontrasepsi umumnya jatuh ke tangan wanita. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) melaporkan bahwa dari semua wanita yang aktif secara seksual menggunakan kontrasepsi di Amerika Serikat, hanya 8,6% yang bergantung pada pria yang memakai alat kontrasepsi kondom. Selain kondom, pilihan lain untuk kontrasepsi pria adalah vasektomi, prosedur yang menghalangi saluran yang membawa sperma dari testis pria ke penis. Planned Parenthood melaporkan, vasektomi dapat menelan biaya hingga 1.000 atau sekitar 16 juta rupiah, tergantung pada keadaan pribadi dan rencana perawatan kesehatan Anda. Planned Parenthood sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi di Amerika Serikat dan lingkup global. Sementara Mayo Clinic mencatat bahwa prosedur ini juga memiliki resiko dan efek samping. Ini bisa termasuk memar, bengkak, dan darah di air mani. Mayo Clinic adalah sebuah pusat kesehatan akademis nirlaba asal Amerika yang fokus menyediakan pelayanan, pendidikan, dan riset kesehatan terintegrasi. Tetapi, para ilmuwan semakin dekat untuk mengembangkan pil KB pria yang lebih aman, efektif, dan tidak mempengaruhi kesuburan di kemudian hari. Kandidat yang paling dekat dengan penjualan adalah pil kontrasepsi hormonal yang bekerja dengan menghentikan testis menghasilkan testosteron yang mempengaruhi produksi sperma. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Di sini, kita melihat cara kerja pil KB pria. Hambatan apa yang menghalangi pasar? Dan apakah ada alat kontrasepsi lain yang dapat dikembangkan lebih cepat? Lantas, bagaimana cara kerja pil KB untuk pria? Sama seperti pil kontrasepsi hormonal wanita, pil KB pria bekerja dengan menghalangi sinyal dari otak ke sistem reproduksi. Sebagian besar peneliti menargetkan satu sinyal secara khusus. Menurut tinjauan tahun 2021 yang diterbitkan dalam Fertility and Sterility yang menjelaskan pesan otak ke testis untuk menghasilkan testosteron. Jurnal tersebut diterbitkan dengan judul Emerging Approaches to Male Contraception. Testosteron memiliki berbagai tanggung jawab dalam tubuh. Ini mempertahankan libido pria, merangsang pertumbuhan tulang dan otot baru, dan mendukung organ lain dalam sistem reproduksi seperti prostat. Namun, itu juga memainkan peran kunci dalam produksi sperma. Tingkat testosteron yang tinggi dalam testis merangsang testis untuk membuat sperma yang layak, kata Stephanie Page, profesor di Fakultas Kedokteran University of Washington, dan peneliti utama dalam studi tentang kontrasepsi untuk pria, termasuk seorang potensi pil KB pria. Kami dapat memberi pria testosteron sehingga otak merasakan bahwa ada banyak testosteron dalam tubuh. Dan pria itu berhenti membuat testosteron di dalam testis, kata Page kepada Life Science. Tanpa konsentrasi testosteron yang tinggi di dalam testis itu sendiri, sperma tidak akan matang.